آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para asatidz, para mustami'in wal mustami'at di Masjid Agung Sunan Ampel, Surabaya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Moga sareng-sareng kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca Al-Quran dengan harapan mudah-mudahan dihadiahkan untuk Rasulullah Muhammad SAW wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi summa ila ruhi sayyidina wa sanadina wa abdatina wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qadarihi wa sallallahu alaihi rahmatullah sallallahu hadiyatan lahu wa ila ruhina Syekh Muhammad bin Yusuf wa ruhi Syekh Abdullah bin Muhammad bin Yusuf sallallahu alaihi wa ummatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina وأبنائنا وبناتنا وذرياتنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke hadis ke-1 dari bab. Wa Nabi Hurairah lan diriwayataken saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu mugi-mugi ridho sapa Allah saking Abi Hurairah. Qala ngendika sapa Abi Hurairah. Yang pangandikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pangandikan man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marrat lam ya'ti ahadun yawmal qiyamati bi afdala mimma ja'a bi. Man qala utawi sapane wong qala iku lamun maca sapa man hina yusbihu ing dalem nalikane mlebu wektu isu-isu wa hina yumsilan ing dalem nalikane mlebu wektu sore-sore sapa man. Maca ing apa? Maca ing kalimat atau bacaan subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah maha suci Allah wa bihamdihi lan kelawan puji Allah lan muji Allah. Artinya baca subhanallahi wa bihamdihi berapa kali? Mi'ata marratin sebanyak 100 kali. Pagi baca subhanallah wa bihamdihi 100. Sore membaca subhanallah wa bihamdihi 100. Istiqomahkan subhanallah wa bihamdihi 100 pagi, 100 sore.
Apa janjinya Nabi Muhammad? Lam ya'ti maqara bakal datang sapa ahadun sapa wong sing maca mangiku yaumal kiamati ing dalam dina kiamat bi afdhala kelawan kang luwih utama mimma jaa bihi mimma setengah saking barang jaa kang teko bi kelawan emang. Artinya orang yang istiqomah membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi pagi 100 sore 100 cepet pak 100 karena pendek-pendek, maka nanti pahalanya tidak ada yang mengalahkan di hari kiamat. Besarnya pahala dari orang yang baca subhanallah wa bihamdihi 100 pagi dan sore itu tidak ada yang mengalahkan pahalanya. Artinya tidak ada yang lebih utama dari apa yang didapat oleh orang yang membaca itu. Saking gedene pahalanya, sehingga di hari kiamat nanti pahalanya akan diberikan kepada dia yang membaca dan istiqomah itu. Tidak ada yang mengalahkan besarnya pahala itu. Sing angel bukan menghafal subhanallah wa bihamdihi, sing angel istiqomah. Jadi subhanallah wa bihamdihi apa nih? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Ringan bacaannya, hanya 100 kali pagi dan sore, masing-masing 100. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdihi, istiqomahkan. Maka lam ya'ti hadum yaumil qiyamah bi afdal mimma ja'a bihi, maka tidak ada yang lebih utama pahalanya daripada orang yang telah merutinkan mengistiqomahkan subhanallah wa bihamdihi 100 pagi, subhanallah wa bihamdihi sore 100. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir zaman seperti sekarang ini, banyak di antara kita yang disibukkan oleh pekerjaan, disibukkan dengan profesi, sebagai guru kah, sebagai pedagang kah. Kadang-kadang kita sudah biasanya kehilangan waktu. Pagi sudah keburu berangkat, bahkan sekarang orang bekerja ini jam 10 malam sudah mulai berangkat, besok pulangnya jam 8. Artinya memang yang mahal bukan hanya bacaannya saja, melainkan yang mahal adalah istiqomah dan sempatnya itu yang mahal. Artinya sulit. Ya, kalau panjenengan kerso akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar, bahkan besarnya pahala yang akan diterima, maka tidak ada yang mengalahkan saking besarnya itu. Bapak Ibu panjenengan, saya mau bilang yang paling aman, yang paling enak itu untuk bikin istiqomah, Bapak Ibu, utamanya yang bapak-bapak, adalah ikut berbaiat dalam satu thariqah. Thariqah mana? Terserah. Ada Asadiliyah, ada Qadiriyah, Naqsabandiyah, ada Atijaniyah. Semua yang disebut tadi adalah thariqah mu'tabarah, thariqah yang disahkan dan boleh kita ikuti. Maka kalau kita berbaiat pada salah satu thariqah yang mu'tabarah, yang disahkan oleh Indonesia utamanya, ada Jatman namanya Pak, seperti yang diketuai oleh Habib Lutfi bin Yahya, itu ketuanya thariqah yang mu'tabarah. Maka kita bisa punya ikatan, artinya bisa istiqomah. Asalnya tidak bisa beristiqomah karena sendirian, karena kita berbaiat pada salah satu thariqah yang ada di Indonesia ini. Kita punya ikatan untuk beristiqomah yang banyak. Biasanya apa yang dibaca oleh thariqah, ahli thariqah itu biasanya pagi dan sore. Baru kita punya
ikatan untuk tidak membaca. Jadi mau kita ikut Asadiliyah, mesti ada yang dibaca tiap pagi apa, yang sore apa, bagaimana caranya berbayat, sampai tanya kepada orang-orang yang berhak, yang istilahnya yang punya kompeten dalam hal itu, baru kita beristiqomah. Kalau enggak, ya berupaya sendiri, berusaha sendiri untuk membaca hal itu. Wa anhu lan den riwayatakan sampai Abi Hurairah. Qala ndika sapa Abu Hurairah yang panganikan ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taqo sapa wong lanang ila Nabi maring Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala maqala ndika sapa rajul. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Faqala maka si rajul tadi berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma laqitu min aqrabin ladaghatni al-bariha, ma laqaitu ora ketemu sapa ingsun min aqrabin saking kala jengking ladaghat kang ngentuk apa aqrab ni ingsun al-barita ing dalam mabni. Ada seorang sahabat yang laporan kepada Nabi, ya Rasul, tadi malam saya dientuk kolot jengking. Seberapa dientuk kolot jengking? Anak kolot jengking sih agak besar, yang racunnya yang membahayakan yang kecil itu, kolot jengking. Laporan kepada Nabi. Qala Nabi bertanya kepadanya, amalau qultu hina amsaita, ana to lamun maca sapa sira hina amsaita ing dalem nalikane mlebu sore-sore, awakmu gak maca ta, kok iso dientuk oleh kala jengking, gak maca ta? Maca apa ya Rasul? Maca iki lho, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau sampai sore baca itu, maka semalaman itu tidak akan diserang atau digigit atau dientuk oleh hewan-hewan kegerletan yang berbahaya itu. Tidak akan digigit ular, tidak akan dientuk oleh kalau jengking. Panjenengan kalau mau lewat di hutan, di desa-desa yang membahayakan, baca ini a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu nyuwun reksa sapa ingsun bikalimatillahi kalawan biro-biro kalimati Allah, at-tammati kang sampurna nyuwun reksa min syarri ma khalaq saking kaeleane makhluk atau barang khalaqo kang wis nyipta, kang wis nyiptakaken sapa Allah. Kalau baca itu lam tadurraka, maka ora bakal den bahayaken, maka ora bakal mbahayaken apa akra kah ing sira. Jadi ceritanya ada seorang sahabat melapor kepada Rasulullah, tadi malam ya Rasul, saya dientuk oleh kala jengking. Nabi menanya, awakmu gak maca doanya tak? Enggak ya Rasul. Seperti apa? Ini bacaannya, a'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Pendek sebetulnya, a'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Kalau andai kata kamu baca itu, nggak mungkin dientuk ambek kalau jengking bang itu. Jadi umpama kita mau masuk ke dalam suatu tempat yang seperti mengerikan atau banyak hewan yang mungkin menggigit, maka kita bisa membaca kalimat ini. Karena Nabi menyatakan, kok lamun awakmu bengi maca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka kamu tidak akan digigit ular, tidak akan dientuk oleh kalau jengking kemana.
A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Maka janjinya lam tadurraka, maka ora bakal bahayakan opo akrokah ing sira. Jasakina maca iku mau, maka kamu tidak akan dibahayakan digigit oleh kolor cengking iku. Hadis ketiga, wa an Abu Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu sudur Nabi ku kana ana sapa Nabi ku yaqulu, selalu membaca iku yaqulu maca sapa Nabi, idza asbaha ida melakukan meletus pagi-pagi, pada pagi hari Nabi berdoa, ya berdoanya, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusur. Allahumma tu Allah bika cuma ing panjenengan asbahna mutu isu-isu sapa kita, wa bika lan kelawan panjenengan cuma kelawan panjenengan amsayna mutu sore-sore sapa isu, wa bika nahya lan sebab panjenengan hanya sebab panjenengan nahya urip sapa ingsun, gesang sapa ingsun, wa bika lan sebab lan cuma sebab panjenengan namutu bisa seda sapa ingsun, mau mati sapa ingsun, wa ilaikan nusur lan cuma ing panjenengan an-nusur ay ar-ruju, kembali kepada Allah. Pagi-pagi saya bisa hidup waktu pagi karena sebab panjenengan, sore saya bisa hidup, bisa nikmat itu sebab panjenengan, dan saya hidup sebab panjenengan ya Allah, meninggal atau mati pun juga sebab panjenengan, dan suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Wa idza amsala taqala masuk sore-sore sapa Rasulullah, qala maca sapa Rasulullah, Allahumma bika amsayna, Allahumma do Allah bika cuman sebab panjenengan amsayna melebu sore-sore sapa Rasul. Artinya hidup sore, bisa masuk ke sore sebab panjenengan, wa bika lan sebab panjenengan nahya urip sapa kita, wa bika namutu lan sebab panjenengan namutu seto atau meninggal sapa kita, wa ilaikan nusur lan cuma ing panjenengan an-nusur ay ar-rujuk, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan rujuk kita, kapan kembali kita kepada Allah? Tidak ada janjinya. Kita tidak ada jaminan besok pagi masih hidup. Kita tidak ada jaminan, tidak ada garansi besok hidup, nggak ada garansi. Teman saya Bapak Ibu, seorang dosen di Kediri, mau pulang dari Kediri ke Surabaya, mau pulang ya, karena memang rumah di Surabaya, kemudian ngajar di Kediri, mau pulang di bis sudah keingat, turun dalam posisi tidak ingat, ternyata meninggal. Padahal mau berangkat dari Kediri ke Surabaya itu saya telepon anaknya, pulang ya, iya pulang. Tutup Surabaya meninggal, bukan sakit kan? Itu namanya wa ilaihin nusur. Beliau sekarang adalah 7 harinya. Mudah-mudahan beliau termasuk orang yang jihad fisabilillah dalam hal menyebarkan agama Allah, pelajaran atau agama Allah atau ilmu Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau tercatat sebagai orang yang meninggal saat menyebarkan agama Islam, menyebarkan ilmu, sehingga jaminan Allah adalah surga Allah. Amin Allahumma amin. Kapan kembalinya? Banyak hal saudara. Sering sekali sekarang orang yang sakit, orang yang meninggal tanpa sakit banyak. Tetangga sebelah saya ada selisih 3 hari kurang lebih dari beliau, pulang panas, isya tuh panas, habis jagungan beliau pulang, mandi, isya mandi, langsung KO di masjid, di dalam kamar mandi dia meninggal. Ketemunya jam 10 udah kaku, nggak sakit. Kita seperti ini, seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita tidak ada jaminan besok masih hidup.
Bisa jadi pulang. Yang harus kita takuti bukan matinya, kapan meninggalnya. Yang kita takuti khawatir kita tidak husnul khotimah, khawatir su'ul khotimah. Kalau su'ul khotimah Bapak Ibu, enggak ada surganya Pak. Meninggal su'ul khotimah, alhamdulillah, udah enggak ada surga. Kalau orang walaupun dia banyak dan penuh dengan dosa, tapi dia beriman kepada Allah, mati dalam keadaan husnul khotimah, ya yang pada akhirnya setelah digoreng, dipanggang, dipentuh ribuan tahun bahkan jutaan tahun, kalau sudah dianggap impas dosanya bisa ke surga. Tapi kalau su'ul khotimah nggak ada surganya, naudzubillah summa naudzubillah. Itu yang perlu kita perhatikan. Artinya jangan sampai kita meninggal dalam saat su'ul atau tidak mengucapkan atau bahkan ingkar terhadap kalimat tauhid ketika dicabut nyawa kita. Seperti yang pernah saya sampaikan, saya ceritakan bahwa ketika nanti siapapun orangnya akan dicabut nyawanya, iblis selalu mendampingi. Ketika kita ditalkin la ilaha illallah, setan itu juga menalkin dengan bahasa mereka. Diharapkan orang yang akan dicabut nyawanya itu keluar dalam keadaan tidak beriman, itu setan yang mendampingi. Makanya di dalam ahli sunnah wal jamaah, orang yang akan meninggal dunia sunnah dibisiki dengan kalimat tauhid, agar supaya kalimat terakhir yang diucapkan adalah kalimat tauhid la ilaha illallah, cabut nyawanya. Alhamdulillah, itu berarti husnul khotimah. Begitu hausnya orang yang akan dicabut nyawanya, lau sukiyamiyahul bihar ma'arawa. Andai kata hausnya orang yang akan dicabut nyawanya itu diminumi dengan minuman air selaut, air laut sedunia ini diberikan dan diminumkan kepada dia, saking hausnya, niscaya air haus itu habis, niscaya air laut itu habis, hausnya enggak sembuh. Tetap ada iblis yang membawa air dingin bening ditawarkan, pura-pura jadi ibunya, pura-pura jadi bapaknya, pura-pura jadi istrinya, suaminya dan anak, bahkan berpura-pura menjelma sebagai anak kesayangannya, menawarkan air itu. Pak, haus tak sampean iki lho banyu. Iya dong, aku haus. Mama apa dialek Indonesia. Tapi syaratnya satu, kalau sampean mau minum air ini, itu iblis Bapak Ibu. Sampean kudu berharap menganggap saya sebagai Tuhanmu. Kalau sampai saking hausnya bilang, iya gak apa-apa, yang penting banyu itu kena aku. Lah berarti dia murtad, tidak keluar dari Islam, karena dia menyatakan bahwa Tuhan, ada Tuhan selain Allah. Dia menyatakan anaknya yang menjelma anak, menjelma istri, menjelma suami itu sebagai Tuhan. Jadi cabut nyawanya berarti tanpa kalimat tauhid, berarti naudzubillah su'ul khotimah. Bagaimana caranya agar supaya kita nanti menghadap Allah, mati atau meninggal dalam husnul khotimah? Rutinkan zikir-zikir yang terkait dengan tauhid, la ilaha illallah, subhanallah dan seterusnya. Zikir-zikir itu dikulina'u di lisan, karena katanya mata al-insanu ala ma asa alaihi, manusia akan meninggal dunia seperti kesibukan hariannya. Kalau sibuknya dengan istighfar, dengan zikir, ya matinya dengan zikir. Kalau sibuknya dengan kartu kaplek, domino, nanti matinya pun dalam keadaan berdomino itu. Ada Bapak Ibu, tidak ada sebut namanya, ada seorang atau teman saya matinya saat main gaplek itu. Dia karena hariannya ya gaplek terus. Jadi matal insanu atau alama asalahi, matinya sesuai dengan kebiasaan hariannya. Kalau biasaan hariannya adalah bermaksiat kepada Allah, nanti matinya dalam keadaan bermaksiat.
biasa berzikir, biasa beribadah kepada Allah, maka meninggal dunianya saat beribadah, saat bertauhid. Maka dalam kitab Sulam Tauhid dinyatakan bahwa syahadat kita, tauhid kita wajib dianyar-anyarin, di-upgrade, di-update. Jangan hanya ketika mau nikah membaca kalimat tauhid, setelah itu tidak baca lagi, dalam artian tidak sholat. Maka bagaimana caranya mengupgrade, memperbarui syahadat kalimat tauhid? Paling tidak ketika sholat 5 waktu. Sebab sholat 5 waktu ketika tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, itu namanya dengan sendirinya sudah memperbarui kalimat tauhid. Jangan-jangan kalimat tauhidnya usang. Ngerti usang? Apalagi ketika nikah saja, setelah itu tidak pernah baca kalimat tauhid. Terus bagaimana kita nanti bisa berkalimat tauhid kalau imam tauhidnya nggak pernah dibaca? Ketika kehausan di hadapan atau ketika dicabut nyawanya, ya nggak bisa ingat kepada apa yang menjadi semestinya kita membaca kalimat tauhid. Bapak Nabi menyatakan, maka akhiru kalamihi, la ilaha illallah, dakhalal jannah. Orang yang kalimat terakhir diucapkan adalah la ilaha illallah, surga tempatnya. Oleh karena Bapak Ibu, ini sering saya sampaikan di sini, di tempat lain. Ketika kita menghadapi, ada keluarga kita yang sedang menghadapi nazar atau hampir meninggal dunia, maka sunnah ditalqin, dibisiki la ilaha illallah, dibisiki. Sudah, kalau ada jawaban atau tanda-tanda dia menjawab, walaupun dia sudah tidak bisa ngomong, tapi bibirnya berumat kambing atau bergerak-gerak, kadang meripatnya berkedip-kedip, berarti dia sudah menjawab talqin panjenengan. Kalau sudah ada tanda jawaban, jangan diulangi lagi Bapak Ibu. Biasanya orang meninggal kan dibisiki telinganya, Allah, Allah. Kalau bisa, la ilaha illallah, Pak, moco iki, nirukan dia. Kalau sudah menirukan, jangan diulangi lagi. Enggak pas, Allah, 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 sampai berjam-jam. Bingung mayitnya. Wis aku wis krungu kok iso ngomong tuh begitu. Ketika ada tanda membaca, dia menirukan, udah jangan di Allah, oleh seperempat, gantiin aku, kesel, ganti lagi. Enggak seperti itu caranya menuntun, mentalkin orang yang akan meninggal dunia. Sudah ada bilangnya Allah atau asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, oleh la ilaha illallah. Kalau sudah menirukan, udah jangan dituntun lagi. Itu berharap agar supaya kalimat terakhir yang dibaca dia adalah kalimat la ilaha illallah. Apabila kalimat terakhir yang dibaca oleh dia la ilaha illallah, surga, janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita, keluarga kita, anak kita, cucu kita sampai hari kiamat termasuk orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dengan membawa pengampunan dari Allah atas dosa-dosanya dan mendapat as-syafa'atul uzma dari baginda Rasulullah Muhammad. Amin Allahumma amin. Itu yang penting. Jangan takut mati, pasti mati. Tapi yang harus kita takuti adalah apa yang akan terjadi setelah kematian. Ya, oleh karenanya bekalilah kita dengan pahala-pahala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Walaupun itu bab haji, bisa juga dijadikan dalil tazawwadu, bekalilah Anda semua, fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Asal kita telah berusaha, sholat yang 5 waktu kita lakukan, puasanya, zakatnya, kalau ada dana cukup syarat bisa haji, ya insya Allah husnul khotimah. Daripada orang yang tidak berusaha itu, gak sholat, gak puasa. Kita jangan benci kepada mereka yang tidak sholat. Tidak boleh Bapak Ibu. Sebabnya nanti innamal
a'malu bil khawatimi, baik atau tidaknya pekerjaan atau amal seseorang bil khawati tergantung terhadap akhir dari kematiannya. Walaupun orangnya tidak pernah sholat tapi mati husnul khotimah bisa, tapi sulit. Itu bisa. Allah punya hak, tapi ya sulit. Beda dengan hanya yang sudah kulinano. Setiap hari sholat 5 waktu lengkap, puasa lengkap, nanti zikir dibaca, Al-Quran dibaca, itu jauh lebih gampang untuk husnul khotimah. Satu hal Bapak Ibu, orang yang naudzubillah, kalau ada orang yang suka bermaksiat, satu hal titip saya, jangan bangga dengan maksiatmu, jangan bangga dengan maksiat kita. Ada orang cerita, saya ini loh 5 kerat bir bintang kamau, senang dengan bangganya. Ini loh, kadang terus diminum, campur dengan kautan. Ya, wassalamualaikum wa'fu anna wa bilana. Ini coba autan campur spiritus diminum buat coba. Ya, ada iso bangga dia. Bangga dengan maksiat yang dilakukan, diancam su'ul khotimah. Apalagi ketika mencoba autan dengan alkohol itu kemudian tidak berhasil, garis miring meninggal, berarti dia mati saat bermaksiat kepada Allah, itu langsung su'ul khotimah itu. Jangan macam-macam lah, hidup pasti mati. Wis, apalagi umurnya sudah 50 tahunan ya. Mestinya kita sudah pandai kemas-kemas. Kemas-kemas itu nanti kita akan kembali kepada Allah. Wis, hal yang pasti itu. Entah kapan. Ya, mudah-mudahan kita mati nanti dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Allahumma amin ya Allah. Lanjut. Wa anhu lan diriwayatkan saking Abu Hurairah anna Abu Bakar seduna Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar Siddiq sinten, Pak? Abu Bakar Siddiq ini sahabat Nabi, pertama kali menjadi wakil setelah Nabi meninggal. Sebagai apa lagi? Abu Bakar Siddiq sebagai mertua Nabi. Karena Sayyidah Aisyah itu adalah putri dari Abu Bakar Siddiq yang dinikah oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu mertua Nabi juga. Karena Sayyidah Hafsah putri Sayyidina Umar adalah putri dari Sayyidina Umar, dinikah oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sayyidina Umar itu Bapak Ibu mainnya logika. Tahu logika? Ya leka kerja ya kali duit. Kalau nggak belajar ya nggak bisa. Namanya logika itu. Sayyidina Umar itu orangnya tegas, jujur, adil. Siapapun orangnya, tidak mengenal teman, tidak mengenal siapa. Kalau salah dalam agama, dalam hukum, tetap dilaksanakan hukum itu. Sayyidina Umar paling ditakuti ketika Sayyidina Umar berperang melawan Rasul saat kafirnya. Sayyidina Umar itu jangankan luka, set dengan pedang nggak pernah itu. Pinter, perang pinter sekali beliau itu. Rasulullah berdoa, ya Allah, Allahumma a'izzal Islama bi Umar. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan Umar ya Allah. Berhubung yang doa Rasulullah, Sayyidina Umar berbalik total. Ketika mendengar adiknya membaca Al-Quran, dia meresapi dan masuk ke dalam hatinya, maka spontan dia mencari Rasulullah dengan pedang terhulus. Sahabat-sahabat takut, ketakutan, menggigil. Jangan-jangan nanti Umar, Rasulullah dipenggal, nanti dibunuh oleh Umar. Umar sudah menggigil. Umar ini Bapak Ibu, kalau pedangnya sudah terhunus saat kafirnya dulu, Umar malu memasukkan dalam sarung pedangnya sebelum dapat nyawa. Jadi kalau sudah terhunus kaget, dari gara-gara ini sopo sing ada dipenggal itu.
Malu kalau tidak masuknya tanpa membawa nyawa satu Umar. Setelah itu Sayyidina Umar menghadap Rasulullah. Sahabat yang ada mengira mau bunuh Rasulullah. Pedang terhunus. Setelah menghadap Rasulullah, dia mengucap kalimat syahadat. Pedangnya dipatahkan sendiri oleh Umar dan masuk Islam. Sayyidina Umar saking dari adilnya, jalan-jalan yang pernah dilewati Umar sampai sekarang jin setan tidak mau melewati, tidak mau melintasi. Jalan-jalan di Mekah sana, Sahir Sayyidina Umar, jalan yang pernah dilewati sampai sekarang iblis, setan dan semacamnya gak mau melewat, dikira si orang-orang. Ma salakas syaitan fajjan illa salakas syaitan fajjan ghairal ladzi salakahu Umar. Jin, setan dan semacamnya sekarang tidak pernah melewati tempat atau jalan yang pernah dijalani oleh Umar. Khawatir si ono masih setan dipenggal oleh Umar itu, saking dari tegasnya dalam hukum, dalam apapun, siapapun. Jadi sampai sekarang setan itu kalau ada Umar, apa jalan yang pernah dilewati dia, sampai sekarang setan itu tidak mau melewati jalan itu. Ojo itu jalan Umar dia. Kamu ketemu Umar panggal leher, takut mereka itu. Itu Sayyidina Umar adalah mertua. Yang ketiga Sayyidina Utsman adalah menantu. Sayyidina Ali menantu. Jadi yang empat, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar adalah menantu beliau Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan Utsman dan Ali adalah menantu Rasulullah Muhammad SAW. Sayyidina Utsman sampai 2 putri Nabi yang dinikah oleh Sayyidina Utsman, akan tetapi tidak sampai punya anak besar. Tapi Sayyidina Ali nikah dengan Sayyidah Fatimah. Fatimah itu yang kemudian menurunkan beberapa keturunan-keturunan yang sampai sekarang yang diistilahkan dengan Sayyid atau Habaib, Sadat, Surafa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Sayyidina Umar itu sampai ditakuti oleh setan, jin dan semacamnya? Karena imannya, karena hatinya murni tulus demi menegakkan agama, sampai setakut itu mereka kepada Sayyidina Umar. Jadi kebayang-bayang dia, jangan-jangan Umar masih ada. Kan jin itu Pak bisa umur 700 tahun, bisa umur 1000 tahun, jin itu begitu. Jadi ada yang sekian ribu tahun. Sedangkan Sayyidina Utsman menantunya terkenal dengan dermawannya. Tapi kalau hitung-hitung dermawan adalah Sayyidina Abu Bakar, saudagar kaya, dermawan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Utsman sampai sekarang seperti yang pernah saya sampaikan bahwa Sayyidina Utsman sahabat Nabi yang ketiga sampai sekarang punya rekening bank yang masih aktif. Percaya sampai Sayyidina Utsman sahabat Nabi khalifah yang ketiga sampai sekarang beliau masih punya rekening aktif di perbankan Saudi. Kok iso Pak? Masa zaman khalifah dulu ada bank? Kaono. Tapi uangnya, hartanya, rezekinya Sayyidina Utsman berkesinambungan, mulai dari sumur, jual airnya, kemudian punya kebun kurma, dari kebun kurma itu terus hartanya Sayyidina Utsman terus diabadikan, disampaikan, disanjurkan dan juga. Ketika sudah musim sudah pada zaman-zaman ada rekening, maka uang yang berapa ratus tahun itu ngumpul, kemudian dimasukkan dalam sebuah rekening. Sekarang masih ada. Dan beliau Utsman bin Affan punya bank, punya hotel. Sampai kalau mau bermalam di hotelnya ya bayar Pak, karena kita
hanya kenal cerita dengan Sayyidina Utsman, kami bayar. Dibuat apa? Rizkinya Sayyidina Utsman yang sudah di rekening itu diberikan sebagai hadiah pada anak-anak Saudi Arabia dan sekitarnya ketika dia punya prestasi. Sama dengan Nobel itu, apa namanya, hadiah Nobel. Nobel itu kalau ada orang punya penghargaan, punya ilmiah, karya ilmiah atau apapun yang didapat yang pantas dan layak mendapatkan hadiah Nobel, maka panjenengan akan mendapatkan Nobel, hadiah Nobel. Siapa Nobel itu? Nobel adalah nama orang yang cerdas, yang kaya, masih bujang dia kaya, punya harta yang berlimpah. Akhirnya uangnya Nobel itu disimpan di bank dan dikelola oleh negaranya dan akan diberikan pada masyarakat dunia yang mempunyai kelebihan yang pantas diberikan hadiah. Maka hartanya Nobel itu yang diberikan, maka kemudian menjadi istilah dapat hadiah Nobel. Gitu. Jadi hadiah Nobel, ada orang bisa mendamaikan Palestina dengan Israel, ada orang mendamaikan perang tutup, dia berhak mendapatkan hadiah Nobel, maka diambilkan dari hartanya Nobel yang ada di bank itu. Sedikit itu. Kembali kepada hadis yang keempat dari Abu Hurairah bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, dika sapa Abu Bakar As-Siddiq ing pangandikan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata Abu Bakar, murni merintah panjenengan nih datang kula aturin merintah panjenengan nih datang kula, merintah nang aku kula bikalimatin kelawan pira-pira kalimat aku luhunna kang bakal maca sapa ingsun hunna ing kalimatin idza asbahtu ing dalem nalika mampu pang isu-isu sapa ingsun wa idza amsaitu lan takale mampu sore-sore sapa ingsun. Abu Bakar bilang pada Rasul, perintahkanlah saya biar saya bisa membaca, berilah aku bacaan, gampangnya begini, berilah aku bacaan yang akan saya baca pagi dan sore ya Rasul. Sayyidina Abu Bakar itu mertua dari Rasulullah, tapi walaupun mertua kepada Nabi Muhammad itu paling segannya. Pada menantu, kok cara sekarang bapak orang biasa punya menantu dari bangsa kiai. Kalau orang Indonesia menantunya kiai, ya tetap dikacung-kacung, cung-cung boleh kiai. Dan Abu Bakar tidak. Sina Abu Bakar itu ketika Nabi Muhammad SAW sakit terakhir pas meninggal, Abu Bakar suruh menjadi imam. Tolong Abu Bakar suruh ganti saya menjadi imam sholat. Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Tempat yang sesuci ini akan ditempati saya yang sekotor ini. Sangat tidak pantas, sangat tidak layak. Terus bagaimana? Ya Rasul, saya tidak bersedia menjadi imam sebagai ganti panjenengan karena saya sekotor ini dan akan menempati tempat yang sesuci ini yang pernah ditempati panjenengan. Saya sangat tidak layak dan saya tidak bersedia. Itulah seorang mertua kepada menantu. Kalau menantunya orang-orang yang punya ilmu. Akhirnya Rasulullah dipopong, dipapah, disuruh menjadi imam. Maka singkat cerita, ketika Rasulullah meninggal, sahabat-sahabat sok ganti Nabi. Kata sahabat yang lainnya, itu Nabi Muhammad itu pernah menyuruh Abu Bakar suruh jadi imam walaupun beliau tidak mau. Berarti itu aba-aba tanda-tanda setelah Rasulullah meninggal yang menjadi khalifah adalah Abu Bakar. Itu pendapatnya Sayyidina Umar. Kemudian setelah meminta, ya Rasul perintahkan saya minta amal-amalan yang bisa akan saya baca ketika pagi dan sore. Qala Nabi menjawab, qul muco sapa sira, Allahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi was syahadati rabbi kulli syai'in wa malikahu
asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syarrihi wa syirkihi. Diberi bacaan seperti ini, kapal bayar panjang. Allahumma fadiris samawati wal ardh alimul ghaibi was syahada rabbi kulli syai'in wa malikahu, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa syarri syaitan wa syirkihi. Kulha maca sapa sira wa karha ing wacana ing doa, idza asbahta ing dalem nelakane mlebu isu-isu sapa sira, wa idza amsayta lan takala mlebu sore-sore sira, wa idza afatta lan takalane tumandang sapa sira, marji'aka ing nggon turu sira. Jadi bacaan tadi Nabi diperintah baca pagi, baca sore 1 kali saja, dan baca saat mau tidur atau istirahat. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahih. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kalau bicara masalah husnul khotimah dan su'ul khotimah memang ngeri Bapak Ibu. Oleh karenanya monggo sareng-sareng latihan. Istilahnya itu agar supaya nanti meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Sholat yang 5 waktu saja, Rasulullah menyatakan orang yang sholat 5 waktunya dijaga, Rasulullah menyatakan walillahi ahdun ayyudkhilahul jannata. Orang yang sudah biasa sholat 5 waktu, cangkok, cok dikurangi. Kadang-kadang subuh capek, hilang subuhnya, jangan. Orang yang menjaga sholat 5 waktu, maka walillahi ahdun alaihi ahdun ayyudkhilahul jannah, maka Allah punya janji untuk memasukkan surga panjenengan. Kalau masukkan surga berarti pasti husnul khotimah. Jadi panjenengan yang sudah rutin, jangan dipotong, jangan dikurangi, jangan dibolong-bolongi sholat 5 waktu, maka Allah falillah alaihi ahdun ayyudkhilahul jannah, Allah punya janji kepada dia untuk dimasukkan dalam surga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mendapat janji itu. Tapi kalau nanti persampean kurangi, bolong-bolong musim mantan, mulai nang desa, mulai nang Madura, capek gak sembahyang maghrib. Jangan khawatir kita tidak mendapatkan janji tadi itu. Semoga kita akan mendapatkan janji-janji yang telah dijanjikan oleh Rasulullah dan janji-janji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua, famili kita semua, anak cucu dan cicit kita sampai hari kiamat, semoga menjadi orang yang ahli ibadah, semoga menjadi orang ahli taqwa, mudah-mudahan ahli halal dalam artian tidak akan melanggar larangan Allah, mudah-mudahan mati dan menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah, mendapat pengampunan dari Allah dan mendapatkan as-syafa'atul uzma, pertolongan atau syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW, sehingga nanti di surga berkumpul bertemu, amin, Allahumma amin, bersama dengan keluarga kita, famili kita, guru kita, masyayikh kita, bahkan dengan para sahabat dan Rasulullah Muhammad SAW. Betapa senangnya andai seperti itu, tapi mudah-mudahan kita akan mendapatkan apa yang kita sampaikan tadi, amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.